wabarakatuh. Budika dan Bira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, Ibu Dika dan Bunila, pada pagi hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dengan niat untuk tholibul ilmu. Izinkan saya, hamba yang fakir ini, berbagi sedikit bacaan ya, sahabat-sahabat, untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 23 September 2025, kita masuk di hari pertama bulan Rabiul Akhir tahun 1447 dengan mengkaji Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita topiknya masih tetap di seputar sholat gitu ya, karena sebenarnya sholat itu sesuatu yang sangat besar bagi kita. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali tentang sholat ini. Mudah-mudahan satu demi satu bisa kita kumpulkan ilmunya, sehingga dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki sholat kita dari waktu ke waktu. Gitu. Saya akan mulai dengan mengingatkan kembali gambar ini bahwa sholat itu sifatnya wajib, sholat yang baik itu tepat waktu, kita berjuang untuk sholat dengan ihsan, tujuannya agar jiwa kita cergas. Untuk bisa ihsan, maka kita harus membangun sebuah keterhubungan dengan Allah, karena kita mengharapkan cahaya Allah itu menerpa jiwa kita gitu ya. Jadi kayak di charge gitu, kayak HP di charge. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak melakukan itu? Maka jiwa kita akan lumpuh. Akhirnya kita tidak bisa membaca takdir kehidupan. Jiwa yang cergas, dia bercahaya, berarti menyinari pandangannya. Ketika dia menyinari, cahaya itu memberikan jarak pandang, artinya kita bisa memandang apa-apa yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Terbaca gitu. Tulisannya terbaca, perintahnya terbaca gitu ya. Belok kiri, kata Allah, kita ke kiri. Tapi kalau nggak terbaca, mungkin kita bisa lihat, tapi kita nggak ngerti, lalu kita ke kiri gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa persoalan itu Allah selain ngasih soal, ngasih jawabannya juga gitu. Tapi jawabannya itu kita nggak bisa baca karena kan jiwanya nggak buta huruf gitu istilahnya ya. Jiwanya buta huruf atau jiwanya itu nggak punya lampu gitu untuk membaca persoalan itu secara utuh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka kemarin juga kita sudah membahas tentang takbir di dalam sholat, apa yang sedang Allah simpan di dalam takbir-takbir itu ketika kita posisi berdiri, kita takbir, kemudian ketika setelah itu kita ruku, kita harapkan tangan kita ini memegang lutut kita dan menguatkan kaki kita dengan cahaya dari Allah gitu ya. Kemudian ketika sujud, kita harapkan tangan kita ini menyentuh bumi agar Allah memberkati bumi yang kita tinggali ini dan dilapangkan bumi kita gitu. Itu yang kita bangun perasaan itu dalam sholat gitu ya. Nah, tentu kan ini butuh pengetahuan lanjut gitu ya, bagaimana supaya terbangun perasaan itu gitu. Nah, jadi saya mencoba berbagi bacaan Ihya Ulumuddin, karyanya Imam Al-Ghazali gitu ya. Saya mencoba mengambil sedikit dari sini, apa yang saya baca saya coba bagi ya ke Bunila dan Budika hari ini. Nah, tentu dalam membaca buku kita juga perlu memperhatikan ini siapa gitu ya, ulama siapa gitu. Mungkin Bu Nila sudah tahu, tapi baiklah kita mengenali beliau sedikit supaya beliau senang ya dibahas gitu. Istilahnya para ulama itu yang sudah meninggal itu pun akan senang ketika
pengetahuan yang Allah berikan ke tangan beliau itu sampai ke kita dan kita menikmati itu dalam beragama gitu. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya Allah mengutus untuk umat, artinya kita gitu ya, di setiap penghujung 100 tahun ada seseorang yang memperbaharui atau bahasa Arabnya tajdid gitu ya agamanya. Jadi setiap 100 tahun itu pasti ada ulama yang Allah hadirkan gitu untuk meluruskan kembali. Memperbaharui itu artinya mengembalikan kepada uh, sorry, yes, jadi memperbaharui itu bukan mendatangkan hal-hal yang baru, karena kalau mendatangkan hal-hal yang baru itu kan bid'ah ya. Jadi tajdid atau mutajid itu artinya mengembalikan keadaan agama seperti di awal kemunculannya, yaitu di zaman Rasulullah gitu. Jadi kayak baju misalnya, baju waktu kita baru beli kan dia masih putih gitu ya. Kemudian kita pakai ada kotoran, pakai lagi, mulailah dia agak lecek dan segala macam. Nah, ketika kita mencuci baju itu, maka dia akan menjadi bersih kembali gitu. Seperti mudah-mudahan seperti semula waktu kita beli. Jadi orang-orang yang dikirim sama Allah setiap 100 tahun itu adalah orang-orang yang akan seperti mencuci ulang gitu ya. Agama itu dikembalikan lagi seperti keadaan saat Rasulullah hadir. Jadi kita kayak diingatkan kembali, bukan begitu loh gitu, begini, jadi diulang gitu pengetahuannya. Nah beliau itu adalah seorang ulama, eh, kan tadi dibilang setiap 100 tahun ya. Ini saya nggak akan bacakan nama-namanya. Beliau itu ada di urutan kelima, jadi di abad kelima tahun Hijriyah hadirnya ke muka bumi ini gitu. Jadi ada banyak ini dari mana? Dari garis Syafi'i ya, ada sekian nama. Jadi kalau kita mau baca-baca buku, kita bisa mengacu kepada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama ini antara lain gitu ya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali itu sebetulnya nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Panjang ya namanya. Kalau orang orang Timur Tengah itu kan namanya itu termasuk di mana dia dilahirkan, nama tempat dia dilahirkan itu menjadi nama dia gitu. Nah, jadi sebetulnya Al-Ghazali ini nama tempat beliau dilahirkan. Ya, jadi beliau itu dilahirkan di namanya Ghazalah di Bandar Tus, Persia. Persia itu sekarang Iran gitu ya. Dan diberi gelar Asy-Syafi'i karena beliau bermazhab Syafi'i gitu. Abu Hamid karena dia salah satu anaknya namanya Hamid gitu ya. Nah, beliau pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Jadi betul-betul seorang ulama yang berpendidikan dan bukunya Ihya Ulumuddin ini sangat terkenal dan sangat dipakai oleh banyak ulama gitu ya. Nah, itu sekilas tentang Imam Al-Ghazali. Nah, jadi di kitabnya itu di Rahasia Sholat, beliau mengawali dengan azan. Ya, jadi sekarang kita mulai dari azan dulu. Bahwa dikatakan azan itu bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, pada hari kiamat akan ada 3 orang yang berada di atas tumpukan pasir yang terdiri dari misik yang sangat harum. Misik itu wangian ya, kayak parfum tapi berasal dari hewan, dari kelenjarnya rusa kasturi gitu. Nah, ketiga orang itu tidak dibuat sedih oleh hisab dan tidak terkena rasa takut sampai urusan hisab yang terjadi di antara manusia itu selesai. Siapakah orang 3 golongan itu? Mereka adalah pertama, orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diuji dengan perbudakan, tapi tidak membuat dia lupa pada akhirat, dan ini yang terakhir, orang yang mengumandangkan azan untuk sholat. Jadi muazin-muazin itu ada jaminan ya dari Allah tuh bahwa mereka tidak akan dibuat sedih oleh hisab dan tidak terkena rasa takut pada saat hari pengadilan itu ya. Nah, sedemikian utamanya azan itu.
Lalu bagi orang yang azan, tangannya Allah, tangannya Ar-Rahman itu di atas kepalanya sampai dia selesai mengumandangkan azan. Ya, indah sekali ya kalau kita bayangin ada orang lagi azan, terus tangannya Allah di atas kepala orang itu gitu. Ya, seperti kayak kita sedang menyentuh kepala anak kita gitu ya, dengan rasa kasih sayang gitu. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan surat Fussilat ayat 33 dikatakan auzubillahiminasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Jadi perkataan yang bagus itu antara lain azan ya, karena kan menyeru kepada Allah gitu. Lalu selanjutnya, nah kaitannya dengan kita ketika kita mendengar azan. Kan kita diajarin bahwa ketika ada azan, marilah kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin gitu ya Bu Nila ya. Nah, tetapi ada bacaan-bacaan yang tidak kita ulang persis sama, tapi kita harus membaca doa yang berbeda gitu di kalimat-kalimat tertentu. Kalau pas Allahu Akbar kan kita ngulang gitu ya, betul nggak? Kita bilang lagi Allahu Akbar gitu. Tapi ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita akan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya, tiada daya. Nah, itu kalau kita ikutin artinya kita sedang mempersiapkan diri juga mudah-mudahan menjadi termasuk golongan orang yang tadi yang duduk di apa di hari pengadilan tanpa rasa takut ya mudah-mudahan ya Bu Nila ya itu. Nah, kemudian di kalimat qad qomatis sholat itu juga ada bacaannya. Ini saya pakai bahasa Indonesia dulu. Semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya selama langit dan bumi masih tegak gitu. Lalu kalau subuh itu kan ada as-sholatu khairum min al-naum ya. Nah, di sini kita bacanya engkau benar dan engkau baik gitu. Ada bacaan Arabnya nanti mungkin bisa dicari. Saya sengaja juga bahasa Indonesia dulu supaya kita paham apa yang kita baca gitu ya. Lalu setelah azan dikumandangkan maka kita juga diminta untuk berdoa. Doanya, ya Allah, Rob pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad wasilah, fadilah, derajat yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Jadi ketika kita mau sholat, kita lengkapi sholat kita dengan tertib saat mulai sebelum azan bahkan berarti ya Bu Nila ya. Jadi kita kira-kira mau azan kita udah rapi-rapi gitu. Kemudian ketika azan berbunyi kita sudah siap untuk menjawab azan itu gitu. Sudah siap menjawab azan sampai kemudian kita berdoa ya. Azan selesai kita tutup dengan doa ini gitu. Nah, jadi itu tadi tentang azan. Lalu sholat fardu, keutamaan sholat fardu. Di dalam hadis Rasulullah juga berkata bahwa sholat itu merupakan kafarat atau penebus bagi sesuatu yang ada di antara dua sholat fardu selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi bisa kita kebayang bahwa dari subuh ke zuhur ini kita beraktivitas di sini, apa saja bisa terjadi ya dalam sekian jam. Hati kita bisa tergores, lisan kita bisa lepas kendali gitu ya. Berbuat dosa lagi. Iya, bermacam-macam. Kecuali dosa-dosa besar dijauhi, maka insya Allah itu kesalahan-kesalahan itu ditebus di sholat kita. Gitu. Tetapi yang bisa menebus itu adalah sholat yang bagaimana kan gitu ya Bu ya, bukan sekedar sholat aja, tapi tadi persiapan demi persiapan dengan penyempurnaan sholat, mudah-mudahan gitu menjadi jalan kita untuk bisa menebus dosa-dosa yang sudah kita buat di antara dua waktu sholat ini. Rasulullah juga mengatakan bahwa sholat adalah tiang agama, maka siapapun yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agama. Kebayangkan kalau kita nggak punya tiang ya Bu ya, berarti kita nggak punya apa-apa kan, karena yang tiang itu menjadi apa namanya menjadi tempat kita duduk gitu misalnya ya, kita punya bangunan yang nggak ada tiang, berarti kan bangunan itu hancur.
bangunan agama itu nggak ada tiangnya, berarti tidak ada agamanya. Tidak tegak. Ya. Nah, kemudian sholat itu juga kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali dilihat pada hari kiamat dari amal hamba adalah sholat, gitu ya. Jadi bukan yang lain-lain. Jika didapati bahwa sholatnya sempurna, maka semua amalnya yang lain akan diterima. Jadi kalau sholatnya bagus, amal-amal yang lain langsung ke bawah, gitu ya. Tapi kalau misalnya di sholatnya banyak kekurangan, maka amal sholatnya akan dikembalikan atau ditolak beserta amal-amal lainnya gitu. Jadi sepaket semua itu ya Bu. Kalau sholatnya baik, ikut dah tuh amal-amal lainnya. Misalnya sedekahnya, bacaan Qur'annya, dan lain-lain. Gitu. Tapi ketika sholatnya tidak masih banyak kekurangan, maka semuanya ditolak. Maka yang tadi dosa-dosa juga nggak bisa ditebus ya, karena masih banyak kekurangan. Maka tugas kita itu adalah bagaimana menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat kita. Nah, kemudian Rasulullah juga berkata, sesungguhnya ada 2 orang di antara umatku yang berdiri untuk mendirikan sholat. Jadi ceritanya ini ada 2 orang lagi sholat. Ruku dan sujud mereka sama. Ya, jadi karena mungkin berjamaah ya, jadi ya sama-sama ruku, sama-sama sujud, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang membedakan antara sholat mereka. Dan perbedaannya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Nah, apa itu yang membedakan? Yang membedakan adalah khusyuknya gitu ya, Bu. Ya, khusyuknya. Jadi sholat kita itu kalau dilihat dari luar gerakan bisa sama, ya, seragam. Tapi khusyuk itu sangat di dalam ya letaknya. Nggak bisa tahu kita ya, yang tahu tuh hanya Allah gitu tentang kehusukan itu. Jadi kita berjuang untuk bisa khusyuk. Lalu Rasulullah juga berkata, sejelek-jeleknya pencurian adalah mencuri sebagian sholat. Seperti apa itu ya? Bagaimana ia mencuri sebagian sholatnya, kata sahabat-sahabat Rasulullah. Rasul menjawab, dia itu tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan khusyuk di dalamnya. Jadi ketika sholat, kita berjuang untuk menyempurnakan setidaknya itu gerakan-gerakan kita gitu ya Bu. Rukunya kita sempurnakan, kita tumak ninah gitu ya Bu. Itu kita mulai dari luar gitu. Sujudnya juga begitu, nggak buru-buru, tapi juga nggak terlalu sampai kalau berjamaah terlalu panjang gitu ya. Kita lihat situasinya. Dan lagi-lagi dikatakan khusyuk gitu. Jadi kita harus belajar ilmu khusyuk. Nah, Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang dilakukannya dengan tersembunyi. Jadi kalau kita sholat berjamaah kan biasanya kita mengikuti imam. Kita nggak bisa berpanjang-panjang dalam sujud ya Bu. Tapi ketika kita sedang sholat sendirian, misalnya sholat sunnah atau memang kita lagi sholat sendiri aja, sholat fardu, maka ketika dalam keadaan sendirian itu kita bisa di sujud yang dilakukan tersembunyi itu maksudnya ketika kita sedang sholat sendirian gitu, ya. Jadi panjangkanlah sujud, bicaralah kepada Allah dalam hati ya, jadi tidak diucapkan karena kalau kita mengucapkan nanti sholat kita jadi tidak ikut aturan gitu. Aturannya kan di dalam sujud itu hanya kita membaca tasbih saja, subhana rabbiyal a'la ya. Nah, ya. Tapi setelah kita selesai membaca subhana rabbiyal a'la itu kita panjangkan sujud di dalam hati, kita bisa berdoa apa saja ya. Gitu. Dalam hati tapi panjangkan saja, minta apapun gitu dalam sujud itu, karena disitulah sedekat-dekat kita dengan Allah gitu. Mau sambil nangis juga boleh gitu ya, mau sambil apa aja juga boleh gitu. Insya Allah setelah itu kita biasanya lebih nikmat sih selesai sholat itu. Nah itu harus kita praktekkan gitu ya. Kemudian dalam satu riwayat seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaatmu gitu. Jadi orang itu ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan agar Allah memberiku rezeki sehingga aku bisa menemanimu di surga. Gitu ya. Jadi si sahabat Rasul ini pengen Rasul berdoa untuk dia,
pengen dapat syafaat, pengen dapat rezeki, supaya bisa menemani Rasul di surga. Lalu apa jawab Rasul? Rasul menjawab, tolonglah aku dengan memperbanyak sujud, gitu ya. Jadi sujud ya, kalau kita pengen dapat syafaatnya Rasulullah, sujud. Kalau kita pengen bersama-sama dengan Rasulullah nanti, panjangkan sujud kita. Gitu. Panjangkan sujud kita. Itu betul-betul kita coba, kalau belum gitu ya, kalau belum kita coba latih ya, Bu Nila. Lalu kembali ke surat Toha ayat 2, surat 20 ayat 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tegakkanlah sholat sebagai zikir kepadaku. Zikir itu kan artinya kita mengingat Allah ya. Jadi ketika sholat kita tegak, kita harus sambil mengingat Allah. Jangan sambil hilang Allahnya gitu. Nah, artinya ketika kita mengingat Allah, itu kan terkait dengan khusyuk ya, Bu. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengingat Allah sepanjang sholat kita, mengamalkan ayat Toha ayat 14 ini, gitu ya, sholat kita tegak sambil mengingat Allah. Mengingat Allah itu secara prakteknya pertama paling tidak kita mengerti apa yang kita baca, gitu ya. Ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, coba cek pikiran kita di mana tuh, ya Bu. Gitu. Mungkin mulut kita bilang Allahu Akbar, tiba-tiba aduh pintu belum dikunci, misalnya gitu ya. Aduh, kompor belum dimatiin. Nah, itu kan kita berarti belum sholat dengan mengingat Allah gitu ya Bu ya. Nah, maka gimana caranya supaya kita bisa sholat dengan lebih tenang? Nah, kita periksa-periksa dulu lah itu sebelum sholat misalnya ya. Pintu apa-apa kebiasaan-kebiasaan itu dibereskan dulu, baru kita bersiap untuk sholat. Jadi sebetulnya sebagai seorang Muslim, Allah tuh ngajarin kita menata urusan itu dengan tertib ya, Bu ya. Gitu. Jadi ketika urusan dunia, urusan rumah kita coba tata sambil minta gitu ya sama Allah. Ya Allah tolong tata kehidupan saya hari ini. Pas subuh tuh ya, salat subuh. Ya Allah tolong tata kehidupan saya sampai zuhur. Insya Allah kalau misalnya kita mulai hari itu dengan seperti itu, ketika kita nanti zuhur gitu ya, kita ingat-ingat ke belakang, biasanya kita akan melihat persoalan kita itu ada terus ya. Tapi kita ngerjainnya itu nggak gedebak-gedebuk gitu, nggak sampai sepaneng, nggak sampai macem-macem gitu. Dijalanin aja gitu, nganter anak sekolah, apa nyiapin sarapan cucu, dan segala macem gitu ya, menilai ya. Tapi ketika diniatkan Allah nolong kita untuk mengerjakan itu semua, diminta gitu, biasanya lebih beda sih, Bu. Gitu. Nah, coba ya, Bu, supaya kita bisa sholatnya khusyuk, maka kita minta ya dari subuh tuh, ya Allah hari ini tolong bereskan, bantu saya untuk mengerjakan semua ini dengan caramu gitu, misalnya ya Bu ya. Bantu saya membereskan urusan A, B, C. Misalnya Ibu udah tahu nih, hari ini saya mau mengerjakan, nanti ini habis sholat saya akan apa namanya, bikin sarapan cucu. Lalu mungkin ada arisan. Habis itu saya mau masak buat makan siang. Misalnya ada 3 urusan Ibu. Ibu bilang aja sama Allah pas sujud itu. Sebelum selesai sholat subuh, udah tahu nanti mau ngapain gitu. Ya Allah, saya mau mengerjakan ini hari ini. Tolong bantu saya. Kalau memang ini urusan yang engkau sukai, mudahkan. Kalau bukan, tolong kasih tahu saya harus ngapain. Segitu aja gitu ya kita ngomong dalam hati waktu sujud ya. Kita praktekin tiap hari. Insya Allah sih beda tuh Bu, kehidupan kita. Gitu. Jadi sholat kita itu betul-betul ngobrol sama Allah, minta tolong supaya seharian kita dijaga, dikasih ilham, ngerjain semua urusan sebagaimana yang Allah kehendaki gitu. Kan tadi kita minta cahaya ya, supaya bisa membaca. Hari ini saya mau masak apa ya? Misalnya gitu ya. Saya mau masak buat cucu nih, atau mau masak buat anak. Fatimah seneng lagi pengen makan apa ya? Gitu, ya kan? Saya pengen Fatimah pulang sekolah nanti dia makan siangnya dengan senang karena surprise dapat masakan yang kesukaan dia tanpa dia tahu gitu misalnya. Ya kan? Itu kan ibadah kita yang merawat anak. Ketika anak makan dengan gembira, kita masak dengan gembira sambil sholawat, nah itu jadinya ibadah toh. Gitu. Jadi menyambungkan antara sholat subuh, zuhur, dan sampai isya itu kayak terikat semua ya.
urusan harian kita sama sholat kita tuh nyambung gitu. Betul nggak? Nah, kalau misalnya Bu Nila atau Bu Dika bisa melatih diri seperti itu, insya Allah sudurnya itu akan semakin longgar gitu. Semua persoalan yang datang kita tahu, oh ya ini Allah maunya gini ya. Ketika misalnya kita udah masak dengan gembira, tahu-tahu Fatimahnya lagi sakit perut, jadi makanya ogah-ogahan misalnya. Apakah kita kecewa? Enggak kan, jadi kita nggak kita bisa tidak kecewa karena Allah tolong kita kan. Yang penting niatmu sudah sampai kepada aku, kata Allah. Hasilnya tawakal. Kan praktek lagi kita ya. Niat, hasil. Niat, hasil. Kita cek nih hati kita. Wah, saya masih kesel. Berarti belum lulus nih tawakalnya. Enggak gitu ya kan. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita sendiri sepanjang waktu. Gitu. Itu bisa nilai diri sendiri sepanjang waktu itu nggak otomatis bisa. Kita butuh latihan dulu. Mungkin ngerti satu dari 10 urusan kita, mungkin kita baru ngerti satu hari ini. Besok malah nggak ada yang ngerti, lusa ngerti dua gitu. Akan terus seperti itu sampai kita mati, gitu ya Bu. Nah, jadi sholat itu ada 12 langkah kalau di dalam buku ini ya, di bukunya Ihya Ulumuddin. Jadi mulai dari niat, bacaan takbir, berdiri, baca surat Al-Fatihah, lalu ruku, lalu pegang lutut, tumakninah ya pada saat pegang lutut, berdiri lagi, iktidal gitu ya. Lalu sujud lagi dengan tumakninah, duduk tegak antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, solawat kepada Rasulullah, salam pertama itu kan 12 hal yang fardu gitu. Ya, kalau salam yang kedua itu sunnah gitu hukumnya. Nah, tentu kita akan melengkapi fardu kita dengan sunnah-sunnah ya sebisa kita mungkin gitu. Nah, di 12 rangkaian itu kita latih betul-betul bisa terhubung kepada Allah dalam setiap bacaan-bacaan kita itu, insya Allah kita bisa dapat khusyuknya gitu. Ketika kita bisa dapat khusyuknya, maka janji-janji Allah kepada kita itu insya Allah bisa kita peroleh bahkan sejak di dunia ya. Kehidupan yang rumah tangga yang sakinah, warahmah, mawaddah gitu ya, itu bisa kita dapatkan gitu. Rezeki lahir batin, apa namanya kesehatan lahir dan batin gitu. Itu semuanya bisa kita insya Allah bisa kita peroleh gitu. Nah, di buku ini juga dikatakan ketika ruku dan sujud, biasanya kan kita baca tasbihnya masing-masing 3 kali ya. Tetapi kalau kita sedang sholat sendirian, maka disarankan bacanya lebih dari 3 kali. Gitu. Jadi kalau kita pengen sholat yang standar, itu 3 kali. Tapi kalau kita pengen memperindah sholat kita, maka tambahkan saja tasbihnya. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tadinya 3 kali, ya ditambah gitu. Ketika sedang sholat sendirian, apa 7 kali, apa berapa kali gitu ya. Bebas aja. Tapi ini disarankan oleh beliau gitu. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali mengenai bacaan di saat kita duduk tasyahud ya. Ini kan dahsyat banget sebetulnya bacaannya gitu. Ketika kita bisa melatih membayangkan situasi percakapan antara Allah dengan Rasulullah pada saat Mi'raj, itu kita latih terus setiap kita sholat gitu. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan kehusyuan itu tadi. Bahwa kita bisa membayangkan waktu Rasulullah sampai di hadapan Allah dan berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan bagimu ya Allah, keberkahan, pertolongan, kebaikan demi Allah, lillah. Lalu kita ngebayangin Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Salam bagi engkau wahai nabi, gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan berkahnya untukmu tercurah. Kan itu peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita yang sedang sholat, sebetulnya kan kita sedang berjuang untuk Mi'raj. Betul nggak? Kita menyapa Allah dengan at-tahiyatul, mubarakatus, sholawatut, thayyibatulillah. Ya kan? Ya Allah, segala penghormatan bagimu, keberkahan, pertolongan, dan kebaikan lillah. Lalu kita menjawab Assalamualaikum gitu ya. Kita ngebayangin Allah sedang menjawab kita gitu. Ya kan? Salam bagi engkau, wahai binila, rahmat dari aku dan berkah dariku tercurah untukmu. Kita membayangkan aja itu gitu.
Pasti beda tuh perasaan kita. Lalu Rasulullah menjawab kan, Assalamu alaina, salam sejahtera terus selalu tercurah kepada kami, kata Rasulullah, kepada kita. Dan ya, wa ala ibadillah solihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang solihin. Kan waktu itu saya sudah bilang ya, kalau kita sudah termasuk ke dalam golongan yang solihin, maka semua orang yang sedang sholat, orang-orang yang golongan solihin, sidikin, ketika membaca ayat ini, mereka juga sedang mendoakan kita, gitu ya. Nah, maka kita berjuang juga untuk menjadi solihin, supaya bisa didoakan dan mendoakan, gitu. Ini kan tersembunyi ya sebetulnya ya, pesan ini kan. Nggak sekedar kita baca aja gitu. Ketika kita sudah tahu artinya, maka kita berjuang supaya Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang solihin. Siapa itu golongan orang yang solihin? Itu nanti ada babnya lagi. Yang penting kita paham dulu nih Bu Nila, bahwa semua rangkaian sholat, ya, semua bacaan sholat semata-mata untuk kita bisa terhubung kepada Allah. Gitu. Tujuannya apa? Terhubung kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang pertama ditanya ketika kita pulang kampung nanti, gitu ya. Gitu. Ketika kita pulang kampung yang ditanya sholat, maka di sini kita berjuang untuk menyempurnakan sholat kita. Mulai dari wudhu, pakaian, tempat sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, gitu ya. Satu-satu kita periksa tubuh, lalu kita perbaiki, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin dicintai Allah, gitu, maka kalau kita sholat dengan sepenuh penghormatan tadi ya, at-tahiyatul gitu ya, penghormatan kepada Allah, maka Allah juga akan menghormati kita. Gitu. Ya. Kan kita datang bertamu nih menghadap Allah, betul nggak? Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi ya, kalau saya nggak salah ingat, bahwa eh, ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, kita kan diperintahkan untuk menghormati tamu ya, betul nggak? Kita diperintahkan untuk menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Maka Allah pun akan menghormati kita, karena perintah itu kan dari Allah ya. Menghormati tamu itu perintah dari Allah. Maka ketika Allah kedatangan tamu, yaitu kita, maka Allah akan menghormati kita. Gitu ya. Setiap yang kita korbankan sesuatu demi menghadap Allah, maka Allah akan lebih menghargai lagi. Apalagi ditambah dengan salat sunnah. Ya. Karena salat sunnah tidak diperintahkan, tapi kita lakukan dengan sukarela, maka itu menjadi penambah cinta Allah kepada kita. Bahwa peristiwa terdahsyat seorang hamba adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa menilai gitu. Salat itu kan momennya, waktunya kita menghadap Allah. Itu kita merasakan sesuatu yang dahsyat, atau ya dikit-dikit ada, atau nggak berasa sama sekali. Ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau betul-betul kita merasa habis ketemu gitu, ketemu sesosok yang membuat kita bahagia, ya, membuat kita lega, gitu, membuat kita terinspirasi lebih semangat lagi dalam menjalani takdir kehidupan yang sudah Allah sediakan buat kita sepanjang hari ini gitu. 2 jam lagi, 3 jam lagi sampai nanti zuhur misalnya. Ya, kalau kalau kita sekarang merasa bersyukur bahwa ini adalah takdir yang Allah tetapkan buat kita bertiga hari ini dari jam 10 sampai nanti nggak tahu jam berapa, ini sebagai sesuatu karunia ya, karena kita diberi kesempatan belajar bareng gitu ya, saling berbagi apa namanya, keperluan gitu ya. Mungkin saya habis baca buku, saya harus, Allah bilang kan, kalau kita sudah belajar maka alirkan pelajaran itu gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin butuh sesuatu untuk menambah pengetahuan tentang sholat, tentang Allah, maka menerima apa yang sedang saya coba bagi dari apa yang saya baca dan pelajari gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa juga menjadi akhlak ya. Kadang-kadang kita tidak perlu pakai kata-kata untuk ngajarin sekitar kita ya, dengan akhlak saja, dengan sholat kita yang lebih tenang. Orang pasti mungkin cucu atau anak nanti melihat, ih, si mama sekarang sholatnya kok beda ya, gitu, dalam hatinya. Ya kan? Nanti lama-lama dia terinspirasi untuk ngikut gitu. Tentu kita sambil doakan juga gitu ya, agar sholat keluarga kita menjadi lebih khusyuk, lebih baik lagi. Ya.
Nah, jadi syarat batin dalam sholat tadi ya mengingat Allah itu, Rasul mengingatkan kita kan ya, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang mendirikan sholat malam, tapi mereka hanya mendapatkan letih dan payah dari sholatnya itu. Ya, hanya mengejar jumlah eh, rakaatnya saja, rokaatnya saja. Kan banyak tuh yang penting udah sholat tahajud sekian belas rokaat gitu. Tapi feelingnya, keterhubungannya itu nggak dapat. Padahal 2 rakaat saja kalau kita betul-betul terhubung, betul-betul ngerti apa yang sedang kita kerjakan, selesai sholat kita tafakur gitu ya, kita zikir, tafakur, itu jauh lebih dahsyat daripada yang rakaatnya sampai banyak banget gitu. Cuman dapat capeknya aja gitu. Nah, kita 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 nggak mau sholat yang seperti itu karena nanti saya sampaikan itu. Jadi sholat itu merupakan zikir, bacaan, munajat ya, berbicara ngobrol sama Allah. Ngobrol itu tentu kita menghadapkan hati kita kepada seseorang yang sedang kita ajak ngobrol. Kayak gini nih, kita sedang ngobrol kan, sedang berbicara, menghadapkan wajah gitu. Nah, bisa nggak kita seperti itu dalam sholatnya? Nah, untuk bisa seperti itu, maka kita harus paham dulu nih gimana cara ngobrol sama Allah. Kita harus punya rasa mengagungkan Allah. Kita harus punya rasa takut ya, takut tidak dicintai Allah. Ya, kita harus punya rasa harapan bahwa Allah akan bahwa kasih sayang Allah itu melampaui ya marahnya gitu. Jadi walaupun kita salah, misalnya hari ini, kita tetap punya harapan Allah mengampuni. Ya, jangan kita jadi terus kabur. Ya, ya paling nggak diampuni, udahlah terusin aja lah perbuatan buruk ini toh nanti nggak diampuni. Nah itu kita nggak boleh gitu. Atau kita terus tidak mau nggak mau ngapa-ngapain. Jadi harap dan takut itu sepasang. Takut kita melanggar perintah Allah, takut kita nggak disayangin sama Allah. Kenapa sih kita eh, takut untuk, kenapa sih Allah minta kita untuk patuh? Kan supaya kita selamat ya, gitu kan? Poinnya kan di situ, supaya kembali lagi kita selamat. Dan malu ya, malu itu harus dipelihara di hadapan Allah. Malu untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai gitu. Ya malulah kita, harus ada rasa malu gitu kepadanya. Nah, kalau pengetahuan itu kita tambah secara bertahap itu, maka rasa takut akan bertambah dan kehadiran hati akan tercapai gitu. Jadi bukan takut tanpa dasar ya, bukan takut sekedar mempertakuti diri tanpa dalil. Kita harus tahu gitu. Kenapa kita takut? Kita takut tersasar. Kalau kita nyasar itu kan frustrasi ya kehidupan ini. Betul nggak? Nggak nyampe-nyampe mau ke rumah temen. Dikasih tahu alamatnya jalan di Penogoro gitu. Tapi ternyata jalan di Penogoro itu ada 1, 2, 3. Kita nggak dikasih alamat yang lengkap. Kita nggak punya pengetahuan tentang alamat itu. Gitu. Kita nggak punya pengetahuan tentang alamat Allah ada di Sirotol Mustaqim. Akhirnya tujuan kita sebenarnya pengen nyari Allah, tapi karena ilmunya kurang, alamat itu ada di mana, di Penogoro 1 itu ada di mana, kita nggak belajar, nggak buka peta, pasti nyasar. Nyasar bisa jadi nyampe tapi lama banget. Nyasar nggak nyampe-nyampe akhirnya pulang. Nggak jadilah gitu. Ya kan? Nah, dalam hubungan kita dengan Allah, pastinya kita harus pulang nanti, pulang kampung. Ya, karena rumah kita sejatinya ada di surga seharusnya. Nah, untuk itulah kita belajar terus mengenal Allah, Sang Pemilik Surga, agar dengan pengetahuan yang lengkap, kita takut nggak nyampe, kita takut nggak sampai ke alamat yang benar gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dimulai dari azan. Ketika azan, maka kita menghadirkan hati, kita bayangin itu adalah panggilan ketika hari kiamat gitu ya. Maka kita harus menyiapkan diri kita karena kita nggak bisa lari ya dari panggilan itu. Pasti kita akan nyampe ke situ. Entah diseret, entah dengan cara tanpa diseret atau diseret, kita pasti nyampe di situ. Nah, orang yang kata kata buku ini ya, orang yang bergegas memenuhi panggilan azan adalah orang yang akan dipanggil dengan lembut pada hari penampakan yang paling besar nanti itu.
Apakah kita ingin menjadi golongan orang-orang yang dipanggil dengan lemah lembut pada hari akhir nanti? Itu kembali lagi kepada kita. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi satu pengetahuan yang menguatkan kita untuk menjadi hamba yang menyempurnakan sholat kita gitu ya. Katakan orang yang hatinya dipenuhi kegembiraan dan semangat memenuhi panggilan azan akan bersemangat ketika memenuhi panggilan di hari kiamat. Jadi eh, kalau hari ini kita gembira mendengar suara azan, kita bersiap-siap, mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa kita pun nanti ketika ada panggilan di hari kiamat itu kita gembira, nggak takut gitu ya. Gembira kita datang karena kita dipanggil dengan lemah lembut. Nah, maka kan ada hadis ya, Rasulullah berkata kepada Bilal, senangkanlah hati kami dengan azanmu, hai Bilal, gitu. Kan kita juga belum, kalau saya belum terlalu ngerti konteksnya apa nih gitu. Ini ceritanya arahnya Rasulullah maksudnya apa nih gitu ya. Nah ini saya coba bacakan di halaman 98 terkait dengan yang itu tadi. Kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Karena Nabi SAW mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dalam salat dalam sholat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bersuci adalah menyucikan sir. Sir itu rahasia ya. Dari segala sesuatu selain Allah, sehingga sholat menjadi sempurna. Jika engkau menutupi aurat lahir dengan pakaian, ketahuilah bahwa aurat batinmu pun harus ditutupi dari Allah. Jelasnya, engkau harus menjaga kesopanan di hadapan Allah. Ketahui pula bahwa Allah melihatmu dan juga sirmu, rahasiamu, sehingga engkau harus merendahkan diri di hadapan Allah. Lahir dan batinmu harus menunduk di hadapannya. Ketika kita menghadap seorang raja, tentu kita akan merendah dan menjaga kesopanannya. Sementara di dalam sholat, kita menghadap raja di raja yang maha berkuasa. Jika kita telah tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah, berarti ya, kita bukan pendusta ketika mengatakan ini wajahku, ya, aku menghadapkan wajahku, dan juga mengatakan dengan hanif dan tunduk, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Juga ketika mengatakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah. Nah, kalau kita ngomong ini sekedar baca gitu ya, kita masih termasuk golongan pendusta tuh sebetulnya, ya kan? Belum betul-betul dalam setiap takbir yang Allah hadirkan itu kita menghadapkan wajah. Belum dalam sholat kita memahami apa yang kita baca. Kan memang susah ya. Ini wajah tuh wajah ya dan seterusnya itu kan nggak gampang ya. Tapi ketika sholat kita membangun pemahaman ya Allah ditambah dalam hati itu ya katakan tolong ya Allah, tolong saya bisa seperti ini. Sekarang mungkin saya baru bisa bilang, saya ngerti apa yang saya sampaikan, tapi prakteknya saya masih butuh pertolongan. Betul nggak? Kan ketika kita sholat seperti itu, harusnya kan itu sebuah bekal, selesai sholat, apa-apa yang kita baca itu kan seperti kayak kita dikasih uang gitu ya, Bunila taruh di dompet. Selesai sholat, gunakanlah uang itu untuk belanja. Ya, belanja ketika menghadapi cucu rewel. Keluarin dari dompet itu, bekal dari sholat tadi. Bekal ini wajah tuh, selembar. Ya kan? Anak cucu rewel, dikasih uang. Kita bayar untuk apa? Untuk supaya kita memahami itu datangnya dari Allah untuk menguji syai'ah kita masih ada atau enggak. Ya, kita nih masih kesel nggak melihat cucu rewel? Sifat kesel kita ini sudah turun atau enggak dengan sholat kita? Yang terperbaiki. Gitu ya, Bu. Kan harusnya kalau sholat kita terperbaiki, lebih husu, lebih paham, dapat cahaya. Betul nggak, Bu? Dengan cahaya itu selesai sholat, lampunya, terangnya itu untuk membaca kenapa cucuku rewel. Apa nih maksud Allah? Ngirim cucu yang rewel, misalnya ya. Oh ternyata saya panik
masih mudah panik ketika cucu saya rewel misalnya. Kenapa panik itu tidak boleh? Karena panik itu berarti kita nggak yakin ada Allah yang akan membereskan persoalan kita, gitu. Ya kan? Padahal ketika cucu rewel mungkin kita harus apa istighfar dulu, hamdalah dulu, gitu kan? Terus kita tanya apa kenapa nangis, ada apa namanya, apakah lapar, apakah ada yang sakit kakinya atau apa gitu ya Bu. Nah, tidak langsung panik, tidak langsung sedih, tidak langsung kesel atau apapun yang ada di dalam hati kita itu bisa keluar ya, termasuk kita tenang. Nah, ketika yang keluar sudah tenang, kita yakin ini Allah sedang menguji kita gitu, berarti sholat kita itu sudah berdampak gitu. Itu Bu Nila. Jadi kita mengetahui sholat kita ini sudah lebih baik atau belum dari peristiwa yang kita hadapi. Kan sholat kita itu harus berdampak. Ya, kita dibilang tidak sholat kalau belum tercegah dari perbuatan keji dan mungkar kan gitu. Ada juga kan itu ayatnya, hadisnya gitu. Nah, nggak usah keji dan mungkar dulu nih. Insya Allah kita jangan deh termasuk golongan yang itu gitu ya. Tapi bagaimana merespon takdir Allah gitu. Itu pakai sholat tadi gitu. Apakah sholat kita ini sudah memberikan ketenangan dalam membaca semua urusan gitu ya. Itu gunanya kita sholat gitu ya. Nah, jadi tadi ya, ketika kita baca zikir, doa-doa dalam sholat, itu kita menjadi memeriksa diri kita. Benar nggak sih saya sudah menghadapkan wajah saya kepada Allah? Benar nggak sih hidup dan mati saya sudah betul-betul untuk Allah? Kan gitu ya, Bu? Nah, itu kan nanti diperiksa di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika ruku, ketika sujud, kita ingat kebesaran Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya ya di muka bumi ini, Bu. Sebutir debu saja gitu. Kalau dilihat dari jauh tuh kita malah sebenarnya mungkin nggak kelihatan ya. Itu kayak kita nyari-nyari pasir di padang pasir misalnya pada saat ibu lagi umroh atau dulu waktu haji gitu. Padang pasir seluas itu ada satu butir debu itu salah satunya kita gitu. Bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi di mata Allah kita berharga. Nah, untuk itu kita harus ngerti gitu bahwa kita ini berharga. Maka sebagai seorang yang berharga, mari kita hargai semuanya dengan apa ya, memuliakan diri kita gitu ya, memuliakan diri kita di hadapan Allah itu. Lalu kata Rasul, sesungguhnya Allah selalu menghadap orang yang sholat selama ia tidak menoleh gitu. Jadi kalau kita dalam sholat ini wajahku, ini wajahku, ya Allah akan juga menghadapkan wajahnya kepada kita. Gitu. Tapi ketika kita mulai Allahu Akbar, kita ingat, aduh nanti harus jemput jam segini. Berarti kan kita udah menoleh itu ya, udah nggak ngelihat Allah kan, udah nggak ini wajahku lagi kan. Gitu. Nah, itu jatuh bangunnya di situ tuh Bu. Ya. Itu jatuh bangun, itu jihad kita. Itu perangnya kita melawan siapa Bu Nila? nafsu. Lawan nafsu gitu ya. Lalu kata Rasul begini, sesungguhnya seorang hamba akan mendirikan sholat, tetapi tidak dituliskan untuknya. Apakah sholatnya bernilai 1/6, 1/10, tetapi yang dituliskan darinya sholat. Dari sholatnya adalah apa yang ia hayati di dalam sholatnya itu. Jadi nggak ada ukurannya selain daripada yang terhayati, yang bisa kita maknai. Berat ya Bu sholat ya? Berat ya? Gitu. Demikian Sangat. materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang nambah, Ibu. Hmm, ya, demikian. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bu Nil atau Bu Dika. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tadi kan Ibu, kita kan mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi katakan
tolong panjangkan sujudmu gitu. Jadi kita panjangkan sujud itu kita harus bilang apa gitu di dalam sujud tuh Bu gitu. Apakah Ya, kan apa kita berselawat gitu? sebenarnya boleh apa saja gitu ya. Bersalawat boleh, tapi dalam hati ya Bu, jangan sampai terucap di lisan gitu ya. Kalau doa-doa sebenarnya banyak, nanti kita bisa cari Allah ngajarin apa saja. Tapi yang paling penting adalah kita minta agar Allah memberikan petunjuk. Jadi dalam sujud itu kita boleh minta, ya Allah berikan hamba petunjuk untuk menjalani eh, takdir yang sudah dirancangkan. Gitu. Itu aja terus kita minta. Minta petunjuk, minta keselamatan. Gitu. Di dunia dan di akhirat. Nanti gini Bu, pertama cobanya begitu-gitu dulu, ya. Nanti Allah akan ajarin Bu, gitu. Nanti kita tuh ngalir aja, tiba-tiba kita minta ini, minta itu, gitu ya. Doa yang baik-baik ya, bukan minta duit, minta rumah, minta mobil, bukan itu ya. Kita minta tentang ya, ketika Boleh kita ampuni ketika dosa. kita tiba-tiba kok bisa ya saya berdoa seperti ini gitu. Nggak dirancang-rancang tuh keluar gitu ya Bu ya. Itu artinya doa yang sedang Allah ajari Bu. Sebenarnya ketika kita berdoa ya, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh gitu. Itu kan doa yang baik ya. Itu Allah sedang suruh kita mendoakan anak kita. Gitu. Dikasih Betul. ilham waktu itu. Kan nggak tiap saat kita doain anak kita. Misalnya kita lagi apa gitu ya, atau lagi sholat. Mungkin kalau mendoakan anak jadi soleh itu udah rutin ya. Misalnya ada doa-doa yang lain deh, yang pas kita udah selesai berdoa, kok tadi sih bisa minta doa kayak gitu ya sama Allah. Nah, itu Allah sedang ngajarin kita berdoa. Minta ini padaku. Gitu. Nah, jadi kita nggak usah terlalu, wah doanya apa ya gitu. Natural aja apa? Ibu pengen apa? Ngalir Sebenarnya aja gitu. ngalir aja, mengalir aja dalam sujud ya Allah. Kalau kalau saya biasanya gini, ya Allah terima kasih. Pertama sih terima kasih. Ya Allah terima kasih sudah diberi taufik untuk bisa sujud, untuk bisa sholat sekarang ini. Gitu. Karena tanpa taufik Allah kita nggak bisa sholat. Apa taufik Allah masih ingat nggak Bu? Taufik. Apa ya? Ada lupa aku. Ya, taufik itu adalah tarikan Allah, kayak kita Iya, baik. digandeng sama Allah untuk bisa taat. Itu Bu. Taufik adalah tarikan Allah agar kita bisa taat. Ya, taat itu apa? Taat itu ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya baca Quran, ya ngaji. Pokoknya sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, maka ketika kita nggak mau baca Quran, kita nggak mau sholat, kita nggak mau puasa, artinya taufik lagi dicabut, Bu. Ngeri. Kita kan sering ngomong, semoga diberi taufik dan hidayah. Dan hidayah. Nah, tapi kita nggak ngerti apa itu taufik, Iya, iya, apa iya. itu hidayah. Ya kan? Kalau hidayah, hidayah itu huda, kata asalnya. Huda itu petunjuk. Ya, jadi taufik itu terkait dengan tarikan Allah supaya kita taat, lalu kita minta petunjuk, betul nggak? Supaya kita dituntun sama Allah ke tempat yang benar, yang hak gitu. Pertama kita minta ditarik dulu. Kita nggak mungkin dapat huda kalau nggak dapat taufik, gitu ya. Jadi dapat taufik dulu, Allah berkenan gitu ya, ngasih taufik. Allah berkenan menggandeng kita ngambil air wudhu, betul nggak? Allah berkenan menggandeng kita ngambil sajadah, betul nggak? Kita kan nggak bisa bergerak tanpa izin Allah. Iya. Berkedip aja nggak bisa kalau Allah nggak izinkan gitu. Ya kan? Bagaimana sholat? Itu kan peristiwa besar. Benar nggak? Tapi Allah izinkan juga kita sholat tanpa pengetahuan. Ya, belum dapat taufik. Maka kita minta taufik sama Allah, ya Allah. Saya biasanya gitu ya. Waktu sujud tuh saya bilang, ya Allah terima kasih untuk umur,
untuk taufik, sehingga untuk sehat, sehingga saya bisa sholat sekarang ini. Itu dalam sujud tuh. Ya. Lalu saya minta, jagalah saya sampai zuhur ya Allah, agar selalu dalam tuntunanmu. Udah, itu aja udah hebat tuh Bu, kita bisa ingat untuk minta seperti itu. Kita kan nggak tahu soalnya apa yang akan terjadi kan. Setelah ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaupun kita punya rencana. Rencana kita bisa berantakan. Tapi rencana Allah pasti nggak berantakan. Yang Iya. berantakan adalah cara kita merespon. Betul nggak? Ketika Allah ngasih nggak sesuai dengan yang kita pikirkan, udah ruwet kehidupan kita setelah itu, ya kan? Gitu. Maka perbanyak istighfar. Ketika kita sadar, oh istighfar. Gitu. Maka buat saya kata-kata taufik itu ya waktu dulu ngaji di Kudusya ini, ketika mendapatkan pemahaman tentang taufik itu buat saya dahsyat banget ya. Satu kata itu aja buat saya, Masya Allah, ketika kita dikasih taufik itu ternyata kayak gitu. Ketika kita dicabut taufik itu ngeri banget ya. Kan dulu kita pikir gue ngaji nih satu apa bulan puasa hatam 3 putaran gitu, keren banget. Kita pikir karena usaha kita ya, salah. Karena Allah sedang ngasih gitu. Maka ketika kita dikasih uang jajan gitu istilahnya banyak gitu kan kita, aduh makasih Allah saya dikasih kesempatan nih, mata saya nggak ngantuk gitu, nggak, tenaga saya kuat, semangat saya ada, saya gembira gitu. Pas baca Quran, itu nikmat sekali. Jadi kembali ke sholat ya, Bu. Sholat itu peristiwa yang besar tadi ya. Menghadap Allah sebetulnya. 5 kali kita dipanggil. Ya kan? Azan 5 kali kita dipanggil. Kalau kita pakai kalender nih ya, kita conteng-conteng lah kalender kita nih. 5 kali kita dipanggil, apa rasanya setiap 5 kali dipanggil itu? Nggak ada rasa, atau ada rasa, kita periksa diri kita sendiri. Gitu. Nah, pelan-pelan tuh, kalau kita udah mulai dikasih taufik ya, lagi-lagi dikasih taufik ya, untuk memeriksa diri kita sendiri gitu. Hubungan kita semesra apa sama Allah, itu udah langkah maju, Bu. Kita nggak boleh tadi apa? Kita nggak boleh putus asa ya. Kita harus Ya. terus punya harapan. Hari ini sholat saya kurang cakep nih. Kita nilai diri kita sendiri. Tapi saya optimis besok saya bisa lebih baik lagi. Besok masih gagal. Nggak apa-apa. Maju lagi. Nanti nggak kerasa loh itu, Bu. Tahu-tahu sholat kita jadi lebih baik. Gitu. Tahap demi tahap. Dan kita harus ingat, kita nggak pernah tahu perbuatan kita yang mana yang Allah betul-betul suka, yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Gitu, Bu. Jadi berjuang aja, jangan pernah putus asa. Berjuang aja kita. Wudhu kita diperbaiki, pakaian. Jadi dari yang tampak-tampak aja ya, pakaian wudhu, pakaian sholat kayak yang saya bilang itu ya. Nah, mau sholat kasih semprot-semprot wangi dikit, sajadahnya kita wangiin dikit, dengan harapan hubungan kita sama Allah bisa wangi terus, gitu kan Ibu ya. Gitu. Jadi yang kita lakukan secara fisik ini tujuannya untuk kayak cari perhatian sama Allah gitu, ya kan? Kan kalau kita sama kekasih itu kan kita suka pengen dapat perhatian biasanya gitu ya Bu ya. Sama suami dulu kan kita pengen dipuji, cantik-cantik lah kita, pakai lipstik lah, pakai baju bagus lah, kan harapannya dilihat ya mas suami. Cantik kali kau hari ini katanya gitu kan. Senang kita kan, hati kita senang gitu. Nah seperti itu juga kita sama Allah. Gimana caranya gitu? Bebas kata Allah. Yang penting hati, bersihkan hati, gitu ya. Kita nggak mesti baju mahal, nggak mesti sajadah mahal, nggak mesti wangi-wangian yang mahal. Yang mahal itu hati yang bersih, gitu. Ya. Jadi kita berjuangnya di situ. Kira-kira menjawab nggak Bu? Iya. Jadi Bu, kalau misalnya kita pergi sholat ataupun di rumah ataupun ke masjid gitu, eh, kita harus berhias diri dulu, misalnya pakai bedak, pakai lip gitu. Uh,
Boleh ya, tapi tentu tidak berlebih-lebihan. Mungkin kalau ke masjid kita harus menjaga juga, jangan sampai nanti orang menganggap kita bagaimana. Jadi fitnah ya. Nah, yang penting kita bersih, rapi, wangi, tidak menonjol, terlalu menonjol gitu ya. Udah cukup sih itu. Yang penting kan niat kita. Niat kita apa tadi kan? Lillah nggak? Saya berdandan rapi ini lillah karena saya menghadap Allah gitu. Bukan saya berdandan biar dilihat orang di masjid, saya keren. Itu ya misalnya kan bisa jadi kayak gitu kan, Bu. Gitu. Biar dipuji orang, itu kan nanti jadi ria, nggak dapet itunya. Kalau kita khawatir, ya dengan kita menjadi lebih kelihatan berdandan Beda, jadi pandangan beda, orang gitu beda. ya, terus Iya, nanti iya. orang Iya. tanya-tanya, hati kita nggak kuat gitu, ya kita nggak usah gitu. Tapi ketika di rumah nggak ada yang lihat toh, ibu mau kelihatan cantik di hadapan Allah, silakan kan gitu. Itu kan hubungan rahasia. Tapi kalau ke masjid nanti orang, wah Bunila hari ini keren gitu kan, terus Bunila oh iya dong gitu kan, terus kan jadi rusak tuh niat kita kan Bu, bener nggak? Nah kalau misalnya ibu kuat nggak rusak dan menjadi inspirasi buat yang lain, kerjakan gitu ya, boleh. Kadang-kadang kita kan lihat ya di masjid, ih bagus ya, mukenahnya bersih, wangi. Terus kita juga berniat, bukan kepengen ya, kita berniat gini, ah saya juga ingin tampil lebih baik di hadapan Allah. Ya, itu kan beda ya Bu ya. Kita menginspirasi orang. Orang memuji kita, hati kita nggak rusak. Karena niat kita hanya ingin menghadap Allah. Gitu. Tapi kalau hati kita belum kuat, kan kita bisa jadi belum kuat ya. Ketika dipuji orang kita, oh ya dong. Gitu. Misalnya gitu ya Bu ya. Nah, itu kan hanya kita yang tahu. Gitu. Gitu Bu. Jadi yang penting bersih ya, mukena kita bersih, wangi, hati kita bersih, itu sebetulnya kita sudah berdandan. Ya. Seperti dikatakan, kenapa sih kita pakai pakaian? Kenapa sih Allah memberi inspirasi orang pakai baju? Kenapa ada kata-kata pakaian takwa? Benar nggak? Ibu pernah dengar kan? Pakaian takwa, bahwa sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Ya, berarti kan sebenarnya yang disasar itu takwanya, Bu. Apakah kita sudah takwa kepada Allah? Ketika kita takwa, maka pakaian kita itu terjahit gitu istilahnya. Ya, misalnya tadinya bajunya hanya nggak pakai lengan, ya. Ketika takwa kita nambah, maka mulailah ada pakaian ditambah di tangan kita, ya. Kemudian tadinya baju kita itu baru sampai selutut, misalnya. Tambah takwanya, tambah panjang tuh baju kita ke bawah. Maka dikatakan ya, ketika di akhirat nanti, betapa banyak orang yang telanjang. Karena dia tidak menjahit pakaian takwanya selama hidup. Ketika kita sholat, kita sedang menjahit pakaian kita, Bu. Pakaian takwa. Ketika puasa, kita sedang menjahit pakaian takwa kita. Semua ibadah kita itu seperti kita sedang jadi seorang penjahit yang menjahit pakaian diri kita. Pakaian takwa. Nah, maka Allah kasih satu contoh baju, dipakai nih ya baju ya gitu kan, pakai gamis panjang, keren ya Bu ya. Gamisnya cantik, apa namanya, lengannya panjang, kemudian kita punya apa namanya bergonya juga bagus. Itu kan sebuah sebuah contoh yang Allah kasih. Nanti menghadaplah kepadaku dengan pakaian takwa yang seindah itu misalnya. Ya, jangan datang kepadaku dengan keadaan telanjang. Tidak punya selembar takwa pun. Selembar benang takwa pun tak ada. Ya, maka kenapa dikasih inspirasi pakai baju yang baik, yang panjang. Karena nanti penduduk surga bajunya panjang-panjang. Sampai jubahnya sampai panjang. Gitu, Bu. Ya. Jadi kita jangan lupa mengaitkan baju-baju yang kita pakai itu dengan harapan ya Allah, berikanlah saya pakaian takwa. Saya pakai baju yang indah ini, semoga Engkau memberikan taufik kepada saya sehingga saya bisa beribadah untuk menjahit pakaian takwa saya. Gitu. Makanya kan waktu kita pakai baju ada doanya, waktu kita bercermin ada doanya. Ya, kita sambungkan dengan niat kita menjahit pakaian takwa. Itu, Bu.
Ada lagi? Apa yang baru pernah didengar hari ini? Ada nggak atau sudah pernah dengar semua? Mana? Hal baru yang baru didengar hari ini, sebelumnya belum pernah didengar. Ada. Tadi itulah waktu yang hal baru kata Nabi panjangkan sujudmu, gitu belum pernah juga dengar. Wah, kita ingin syafaat Nabi kan biasanya kalau kita ingin syafaat Nabi kata Ustaz kita harus berselawat kan. Nah, terus kata Nabi panjangkan sujudmu gitu. Ibu, arti salawat menurut Ibu apa, Bu? Hmm, apa ya salawat me, apa, apa tuh gimana cara bilangnya. Ya kan kalau diajarin tuh biasanya kita suruh salawat 100 kali, 300 kali, gitu ya? Muhammad mengagungkan apa bukan apa ya bilangnya kayak mana Nabi Muhammad sama rangkaikan kata-katanya susah. Iya, iya, iya. Jadi kan kita sering bersalawatlah kepada Rasulullah gitu ya. Jadi biasanya kita uh, membaca salawat kan ketika disuruh Nah, sama itu Allahumma membaca sholli ala salawat gitu Sayyidina ya. Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak gitu salawatnya. Tetapi sebetulnya salawat yang Rasulullah tunggu dari kita adalah perbuatan mencontoh Rasulullah, bukan cuma membaca Salawat. salawat. Ya, jadi salawat itu adalah meneladani Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah suruh kita apa? Suruh kita sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang dipanjangkan sujudnya. Itu udah sholawat, Bu. Itu sholawat yang dipraktekkan gitu. Jadi kita mengikuti apa-apa yang Rasulullah minta. Maka kita baca hadis. Tadi kan kita banyak baca hadis ya, betul nggak? Jadi kita banyak baca hadis. Nah, Ibu Nila bilang, oh baru dengar untuk dapat syafaat Rasulullah itu dipanjangkan sholat, gitu kan? Nah, itu sudah bersalawat Ibu, gitu. Di luar membaca salawat ya. Salawat itu sebetulnya jamak dari sholat. Ya. Sholat itu tunggal. Salawat itu sholat-sholat gitu. Jamak dari sholat. Terus apa sih ya gitu kan? Apa sih salawat itu gitu? Selain membaca, cukup nggak sih membaca salawat aja? Enggak. Jadi hakikatnya itu adalah semua perbuatan Rasulullah yang bisa kita tiru, ya kan Rasulullah suruh kita mengikuti perbuatan. Itu kita sudah bersalawat. Itu kita sudah bersalawat. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan ya Ibu ya. Iya. Jadi salawatnya Ibu itu sudah lebih bermakna, tidak hanya membaca salawat. Ketika Ibu melakukan yang Rasulullah sukai, memperpanjang sujud dan memperpanjang sujud saat sholat, misalnya Ibu sudah bersalawat. Ya, insya Allah. Itu. Wallahu a'lam. Demikian. Mbak Sari, di hadisnya itu, memperbanyak sujud katanya. Iya, memperbanyak sujud dalam sholat itu kan kalau sholat kita udah ada aturannya sujudnya. Betul nggak? Jumlah sujud itu, memperbanyak sujud itu bisa dalam memperbanyak sholat sunnah. Betul nggak? Ya kan? Tetapi ketika kita sujud, kalau di buku Ghazali ini ya, memperpanjang sujud itu betul-betul dalam sujud itu kita menambah bacaan kayak tadi. Misalnya ketika kita sedang sendiri, kita bisa baca Subhana Rabbiyal A'lanya lebih dari 3 kali. Artinya kan ketika lebih dari 3 kali sudah lebih panjang daripada yang normalnya, betul nggak? Gitu. Nah, jadi
bisa dua maknanya, memperpanjang sujud saat sholat yang tertentu dan memperbanyak sujud di sholat sunnah gitu. Benar nggak? Karena jumlah sujud di sholat fardu kan udah tetap ya hukumnya. Iya. Di sholat sunnah juga sebenarnya sudah tetap gitu. Dua rakaat ada 4 sujud gitu ya. Betul nggak? Nah, memperbanyak dan memperpanjang itu harusnya ada dalam pemaknaan yang sama. Ketika kita minta sesuatu di luar yang tadi tasbih yang 3 kali tadi kan berarti sudah memperpanjang juga. Gitu. Ya. Jadi tidak sekedar sholat fardu ya. Rasulullah juga meminta kita untuk sholat sunnah gitu. Nah itu kan juga termasuk Memperpanjang sujud. sujud. Iya. Jadi maknanya bisa seperti itu. Iya. Bagi yang belum sholat sunnah, berarti memperpanjang sujudnya itu betul-betul di saat sujudnya gitu. Tapi ketika orang sudah mulai masuk ke sholat-sholat sunnah, tahajud, duha, sholat qobla, ba'da gitu ya. Nah itu insya Allah juga termasuk bagian daripada memperpanjang sujud gitu. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ketika azan gitu ya. Sebenarnya saya juga kan baru baca nih buku ini ya. Maksudnya saya punya buku ini udah lama, tapi karena hari ini mau ketemu, saya mau ngobrol apa ya hari ini. Kemarin saya baca buku ini gitu. Ketika baca buku ini yang mengatakan bahwa tentang dipanggil dengan lembut itu, aduh, hati saya berkesan banget gitu. Maksudnya, aduh, selama ini saya mendengar azan gimana ya, adab saya ke Allah gitu, malu gitu ya. Jadi ada rasa malu, saya malah jadi bersyukur gitu. Terima kasih Allah, ini ada Budika, ada Bunila, bikin saya jadi belajar lagi gitu kan ya untuk hari ini. Ya mudah-mudahan ada keridhaan Allah pada kita hari ini. Terima kasih Bunila, Budika untuk hari yang berbahagia dan mulia ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ada yang salah. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hak datang dari Allah, yang batil datang dari saya.